Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai presentasi proposal tesis saya ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Untuk Perdamaian, yang saat ini merupakan mahasiswa Magister Sains Ekonomi FEB UGM Angkatan 2021. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan berkat kepada kita semua. Ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Artidiatun Haji MEC PSD yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan proposal tesis ini, dan kepada pengelola MD FEB UGM. Adapun judul tesis saya adalah mengenai dampak kebijakan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor bagi industri kecil dan menengah atau fasilitas KTKM terhadap kinerja ekspor perusahaan. Pemerintah pada Oktober 2015 mengeluarkan sebuah paket kebijakan ekonomi jilid 1 yang bertujuan mengatasi menurunnya kegiatan perekonomian Indonesia akibat lesunya perekonomian dunia melalui deregulasi, debirokratisasi, dan insentif fiskal dengan cara meningkatkan daya saing industri melalui efisiensi pengadaan bahan baku. Implementasi kebijakan yang diambil yaitu kebijakan dalam mendukung UMKM melalui kebijakan fasilitas KIT-IKM. UMKM dipilih sebagai subjek kebijakan tersebut karena berkontribusi terhadap perekonomian sebesar 57% dari PDB, penyerapan tenaga kerja 97%, dan menyerap sebanyak 16% pada ekspor nasional, diperoleh dari sumber informasi Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2013. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC berperan dalam pemberian fasilitas KIT-IKM ini, di mana perusahaan IKM harus mengajukan permohonan kepada kepala kantor pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha dengan memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu. Kebijakan fasilitas KIT-IKM ini mulai berlaku pada 17 Januari 2017 melalui penerbitan PMK 17/2016. Bagi penerima fasilitas KIT-IKM maka akan beroleh insentif fiskal berupa pembebasan biaya masuk serta PPN dan PPNBM terutang tidak dipungut atas impor dan atau pemasukan barang dan atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor dan atau penyerahan produksi kain dan pembebasan biaya masuk dan PDRI untuk pemasukan miskin. Bagi perusahaan sendiri, manfaat yang dirasakan dari insentif fiskal ini berupa memperlancar cash flow perusahaan, meningkatkan ekspor perusahaan, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar internasional, dan biaya produksi yang lebih efisien. Pada grafik kedua grafik itu kita dapat melihat bahwa semenjak berlakunya PMK 17/2016 hingga 2021, IKM jumlah total IKM menerima fasilitas KIT-IKM berjumlah 107 perusahaan atau tumbuh sebesar 21 perusahaan per tahunnya. Dengan sebagian besar atau dominan bergerak di sektor usaha furniture 29%, atau sebanyak 31 perusahaan dan sektor barang kerajinan sebesar 23% atau 24 perusahaan. Terkait lokasi masih didominasi berada di Pulau Jawa dan Bali sebanyak 97% dan sisanya berada di Kalimantan dan Sumatera. Dari survei BPS bahwa total IKM di Indonesia sebanyak 100.236 dengan rincian industri kecil 6889 dan menengah 31367. Terdapat testimoni dari perusahaan IKM yang telah memperoleh manfaat yang terima dari perusahaan setelah memperoleh fasilitas KIT-IKM, dikutip dari beberapa sumber surat kabar online. 1. PT Triwulan Citra Mandiri, Triwulan Putra Mandiri, berlokasi di Tasikmalaya. Perusahaan ini bergerak pada produksi gamis. Sebelum menerima fasilitas KIT-IKM, perusahaan mengeluarkan biaya impor sebanyak 450 juta rupiah untuk pembayaran biaya masuk PPN, PPH, dan PPNBM serta biaya tracking sebesar 457 juta per satu kontainer. Setelah memperoleh fasilitas KIT-IKM pada 25 Januari 2017, mengalami penghematan untuk pembayaran biaya impor dengan hanya membayar PPh pasal 21 dan biaya tracking sebesar 40 juta rupiah per satu kontainer. Kedua, CV Banyak Internasional yang memproduksi aksesoris dan kerajinan dan berlokasi di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Jadi semenjak menerima fasilitas KIT-IKM sejak Januari 2017, perusahaan menyatakan bahwa dapat memangkas biaya produksi hingga 11%. Pemerintah dan DJBC melalui kebijakan fasilitas KIT-IKM ini terus berupaya mendukung berkembangnya IKM dalam meningkatkan potensi ekspor melalui insentif fiskal. Dapat dilihat tren perkembangan jumlah IKM yang positif dan telah dirasakan manfaat. Oleh karena itu perlu dilakukan studi empiris untuk membuktikan efektivitas kebijakan fasilitas KIT-IKM dan meningkatkan nilai ekspor perusahaan. Dengan memperhatikan manfaat yang akan dirasakan oleh perusahaan berupa peningkatan nilai ekspor tersebut, maka penelitian ini mengambil pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana dampak kebijakan fasilitas KIT-IKM terhadap kinerja ekspor perusahaan. Dampak kebijakan fasilitas KIT-IKM ini dikaji dengan membandingkan pertama kinerja ekspor perusahaan sebelum dan sesudah pemberian fasilitas, kedua membandingkan kinerja ekspor perusahaan yang mendapatkan fasilitas dengan kinerja ekspor perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas. Adapun tujuan, motivasi, manfaat, dan kontribusi penelitian dirangkum dalam tabel berikut bahwa dengan tujuan mengkaji secara empiris dampak pemberian fasilitas KIT-IKM terhadap energi ekspor dengan motivasi melihat efektivitas strategi khususnya oleh institusi DJBC terhadap pemberian insentif fiskal melalui fasilitas KIT-IKM ini, dengan manfaat dapat memberikan pengembangan literatur mengenai IKM dalam pemberian fasilitas fiskal dan kiranya dapat manfaat bagi kepentingan dalam melakukan evaluasi kebijakan fasilitas.
Juga diharapkan dapat berkontribusi bagi studi literatur tentang kebijakan IKM yang mengukur dampak terhadap kinerja ekspor pada level perusahaan yang berskala industri kecil dan menengah, dan kiranya dapat berkontribusi bagi pemangku kebijakan terkhusus DJBC dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkhusus mengenai fasilitas KTKM dengan adanya bukti empiris yang dilakukan melalui penggunaan metodologi penelitian yang tepat. Penelitian ini terbatas pada ruang lingkup seperti variabel interest berupa kebijakan fasilitas IKM dengan variabel outcome berupa kinerja ekspor perusahaan yang mencakup seluruh IKM dan fasilitas IKM yang telah melakukan realisasi impor dengan fasilitas dan telah realisasi ekspor. Total nilai ekspor sendiri berdasarkan nilai FOB yang merupakan observasi pada periode bulan 6 dari 2015 hingga 2021. Serta kriteria KKM dan insentif fiskal KTKM merupakan definisi dalam PMK 177/2016. Adapun landasan teori dan tinjauan pusaka yang melandasi dalam penelitian ini yaitu dalam perdagangan internasional dikenal prinsip keunggulan komparatif oleh David Ricardo pada 1817 bahwa suatu negara akan mengekspor barang atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif dan melakukan impor terhadap barang atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif yang paling kecil. Dikutip dari PPI Kemendak 2021 bahwa produk ekspor IKM tekstil dan produk tekstil dan produk furniture merupakan 10 produk utama Indonesia, 10 produk utama ekspor Indonesia, sementara produk ekspor seperti kerajinan masuk pada 10 produk potensial Indonesia. Produk ekspor tersebut merupakan beberapa produk ekspor dominan dari perusahaan yang memperoleh KTKM sebagaimana menjadi subjek yang diteliti dalam penelitian ini. Dalam perdagangan internasional sendiri, khususnya terkait kita ada ekspor dan impor, setiap negara memiliki berbagai instrumen kebijakan perdagangan berbeda. Didefinisikan oleh Bowen dan kawan 1998 sebagai seperangkat pajak, subsidi, tindakan kuantitatif, dan hambatan atau stimulan yang dilakukan hubungan transaksi antara dalam dan luar negeri. Jadi instrumen kebijakan perdagangan ini terdiri atas 3 bagian, yaitu kebijakan tarif, tindakan non tarif, dan kebijakan promosi atau dukungan ekspor. Apabila fokus pada kebijakan program atau dukungan ekspor, maka bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih bagi perusahaan pengekspor dengan menurunkan biaya perusahaan atau meningkatkan permintaan akan output. Jadi terdapat kaitan antara hubungan antara subsidi ekspor, tarif atau pajak ekspor, dan fasilitas KTKM. Sebagaimana dijelaskan oleh Dunmut dan Muti tentang subsidi ekspor dan tarif pajak ekspor, tapi telah dalam grafik berikut bahwa kebijakan subsidi ekspor yang dilakukan untuk meningkatkan neraca perdagangan suatu negara yang membantu daerah dengan sentral industri ekspor, bahwa dalam grafik terjadi peningkatan atau perluasan output produsen dari Q3 ke Q4 dan mengalihkan penjualan dari pasar domestik ke pasar luar negeri. Pembeli memperoleh manfaat dari harga dunia yang lebih rendah atau Q1, sehingga ekspor meningkat dari X0 ke X1. Sementara terkait pajak ekspor yang merupakan kebijakan meningkatkan pendapatan dan melindungi konsumen dalam negeri, maka output produsen akan mengalami kontraksi atau mengalami penurunan dari Q4 ke Q3, di mana konsumen dalam negeri membeli pada Q2 dibanding Q1 karena harga yang turun dari P0 ke P1. Efek ini akan menyebabkan ekspor menurun dari X0 ke X1. Apalagi kita hubungkan antara subsidi ekspor, tarif pajak, dan fasilitas KTKM, maka kebijakan fasilitas KTKM ini merupakan kontra dari kebijakan tarif atau pajak ekspor. Serta kondisi yang serupa dengan kondisi kebijakan subsidi ekspor. Berlawanan pajak ekspor, bahwa fasilitas KTKM akan maka output produsen meningkat dari Q3 ke Q4. Ekspor ini meningkat sebagai respon dari harga yang kompetitif atau yang lebih rendah. Sama halnya dengan respon yang sama dengan subsidi ekspor, maka dengan adanya fasilitas KTKM, maka output produsen meningkat dari Q3 ke Q4 sebagai akibat dari efisiensi biaya bahan baku dan barang modal dari impor, serta pengimpor yang memperoleh manfaat dari harga dunia yang lebih rendah. Beberapa studi terdahulu atau penelitian terdahulu yang dilakukan terkait insentif fiskal oleh PBB pada 2018 melalui studinya menyatakan bahwa insentif fiskal ini sebagai pengurangan beban pajak efektif untuk proyek tertentu dalam rangka mendorong industri dalam negeri. Pinardi mendefinisikan insentif pajak sebagai pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Jadi tidak hanya menghasilkan pendapatan, bukan hanya untuk menghasilkan pendapatan modal saja, tapi juga memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi. Heko Coroner tahun 1974 dalam tulisan salah satunya menyebutkan bahwa insentif pemerintah itu sebagai penentu kinerja ekspor suatu negara. Dia menyebutkan bahwa kebijakan fiskal yang dirancang khusus untuk promosi ekspor, seperti konsesi pajak dan pembebasan biaya masuk, merupakan tahapan di mana pemerintah harus kritis untuk evaluasi eksportir yang berhasil dan tidak efisien dalam pemberian insentif tersebut. Dalam studi di beberapa negara terhadap insentif fiskal ditemukan bahwa di Turki, Togan tahun 93 menemukan bahwa industri ekspor dan impor mulai manfaat dari insentif ekspor dibanding sektor lainnya. Insentif yang dititi terkait pembebasan biaya masuk atau impor bahan baku dan intermediate. Jadi Togan ini mengamati analisisnya tentang insentif ekspor Turki pada periode 83 hingga 1990. Di negara Thailand oleh Antipat 2021 melakukan penelitian bahwa insentif pajak investasi berdampak positif dan signifikan terhadap produktivitas perusahaan untuk perusahaan dalam level industri yang lebih kompetitif, menggunakan skala indeks Lerner untuk menentukan level kompetitifnya suatu industri.
Di Uganda dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti yaitu Kwaye 2017 dan Mayede 2013. Kwaye 2017 menyatakan bahwa eksportir harus menerapkan program promosi ekspor tertentu jika ingin meningkatkan kinerja ekspor. Dia menggunakan analisis regresi OLS data panel CEM, sementara Mayende menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan pada level tertentu dan mempengaruhi kinerja perusahaan. Mayende menggunakan 392 perusahaan sebagai observasi sepanjang 2000 sampai 2002 di empat sektor dengan menggunakan analisis OLS dengan metode before after dan model RAND. Dari beberapa survei juga membuktikan bahwa insentif fiskal bermanfaat dan meningkatkan ekspor oleh survei PEN tahun 2020 dan survei di Uganda. Berikut merupakan kerangka kajian. Jadi dalam penelitian ini juga akan memasukkan karakteristik perusahaan berupa nilai insentif, jumlah neto import, umur perusahaan dan jumlah tenaga kerja sebagai variabel kontrol untuk meneliti tentang pengaruh kebijakan fasilitas KTKM terhadap dalam meningkatkan ekspor perusahaan. Hal ini juga diteliti oleh Mayende dan Kwaye bahwa kadar perusahaan seperti umur perusahaan dan ukuran perusahaan memiliki dampak positif terhadap kinerja ekspor perusahaan. Jadi terdapat beberapa studi gap dengan penelitian terdahulu bahwa studi ini berfokus pada industri manufaktur besar kecil menengah, sementara studi sebelumnya dominan pada topik fiskal dengan objek perusahaan manufaktur berskala besar. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur mengukur secara empiris dampak dari insentif fiskal pada perusahaan IKM di Indonesia melalui kebijakan basis IKM dengan menggunakan metodologi penelitian yang tepat. Dari penjelasan sebelumnya boleh bahwa belum banyak penelitian mengenai dampak insentif fiskal terhadap capaian kinerja ekspor pada level perusahaan di Indonesia. Setelah studi ini juga turut menggunakan beberapa karakteristik perusahaan sebagai variabel kontrol yang diharapkan dapat menjelaskan dampak fiskal terhadap capaian kinerja ekspor perusahaan. Berikut merupakan rantai nilai atau ISOT yang merupakan input-output yang meliputi input, output, hingga impact-nya. Jadi di penelitian dapat kita katakan bahwa dalam studi ini menggunakan analisis data sekunder untuk mengevaluasi dampak kebijakan fasilitas KTKM terhadap kinerja ekspor perusahaan. Adapun definisi operational variable yaitu variabel outcome-nya berupa nilai ekspor dan nilai FOB masing-masing perusahaan dengan dalam USD dan periode bulanan 2015 sampai 2021. Sementara variabel interest berupa kebijakan fasilitas KTKM. Sementara karakteristik perusahaan atau variabel kontrol adalah berupa nilai fiskal, nilai neto impor, umur perusahaan dan jumlah tenaga kerja. Menjadi populasi dan sampel ada studi ada seluruh perusahaan dengan fasilitas KTKM telah melakukan relasi ekspor dengan fasilitas KTKM dan telah relasi ekspor. Sementara untuk penentuan kelompok pembanding kelompok kontrol dan kelompok kontrolnya dengan terlebih dahulu melihat tren ekspor yang paralel di antara keduanya. Jumlah kelompok kontrol dan adalah sama dengan jumlah seluruh fasilitas perusahaan dengan fasilitas KTKM. Dan variabel acuan berupa total nilai ekspor perusahaan berupa data bulanan dari periode 2015 sampai 2021. Adapun teknik analisis data yaitu tentang yang melakukan evaluasi dampak kebijakan fasilitas KTKM itu ada pemenuhan asumsi kontrafaktual yaitu situasi yang terjadi pada kelompok yang berpartisipasi dalam program seandainya tidak ada program. Jadi kita dapat melakukan estimasi kontrafaktual dengan membutuhkan kelompok pembanding yang tidak menerima program tapi memiliki karakteristik yang secara rata-rata sama dengan kelompok pelakuan. Sebuah kebijakan dalam hal ini batas KTKM juga memiliki munculnya permasalahan endogenitas, yaitu adanya purposive dan adanya specialization. Purposive berarti KTKM ditujukan kepada industri kecil dan menengah yang persyaratan di KTKM tertentu. Sementara terjadinya bias seleksi karena pada dasarnya karakteristik perusahaan KTKM dengan perusahaan non KTKM pada dasarnya sudah berbeda sebelum adanya treatment. Sementara untuk perlu diperhatikan ada tren ekspor paralel. Nantinya untuk pemenuhan kontrafaktual valid dalam mencegah terjadi endogenitas. Jadi sebelum estimasi nanti secara dampak KTKM terhadap ekspor perusahaan, maka dilakukan perbandingan tren total ekspor antar perusahaan dengan KTKM dengan perusahaan tanpa KTKM. Apabila tren ekspor tersebut tidak jauh berbeda, maka perusahaan tanpa KTKM merupakan kontrafaktual yang valid untuk perusahaan dengan KTKM. Dapat kita lihat bahwa contoh yang ditemukan bahwa PT Kiwulan Putra Mandiri merupakan KTKM memiliki kontrafaktual yang valid, yaitu PT Teta Berkah Naga dengan tren ekspor yang paralel sebelum KTKM dan sesudah KTKM. Jadi dapat kita katakan bahwa Teta Berkah Naga merupakan perusahaan tanpa KTKM yang merupakan kontrafaktual yang valid untuk perusahaan KTKM PT Kiwulan Putra Mandiri. Untuk metode evaluasi dampak akan menggunakan metode before and after, yaitu metode evaluasi dampak membandingkan outcome dari individu atau kelompok yang sama sebelum dan sudah intervensi. Sementara metode with and without difference melakukan perhitungan dampak program dan membandingkan situasi setelah adanya program pada kelompok yang berpartisipasi dengan kelompok yang tidak berpartisipasi. Tentu pemilihan model data panel dan asumsi menggunakan akan melakukan seleksi pemilihan apakah menggunakan CEM, FEM atau RAND dengan melakukan uji CO, uji Hausman, dan uji LM. Dan selanjutnya akan melakukan uji asumsi klasik bergantung pada pemilihan model regresi data panel. Untuk model estimasi terbagi dua, yaitu metode pre-post dan metode different. Dapat kita melihat bahwa outcome atau yang menjadi variable determinan adalah nilai ekspor perusahaan
perusahaan I dalam jutaan US dollar dan nilainya ditransformasikan dalam LN pada periode bulanan mulai 2015 sampai 2021. Sementara variable of interest untuk metode credit and post adalah ketika realisasi bernilai 1 yaitu periode penerapan kebijakan fasilitas KTM ditandai dengan perusahaan telah melakukan realisasi impor dengan fasilitas KTM dan bernilai 0 jika sebaliknya. Sementara untuk menjadi variable interest dari metode simple difference ada KTM penerima. Indikator biner bernilai 1 yaitu status kelompok perusahaan jika memperoleh fasilitas KTM dan bernilai 0 jika sebaliknya. Variable control adalah land incentive, land netto, umur perusahaan, dan labor tenaga kerja. Juga akan melakukan variabel interaksi, yaitu menginteraksikan antara variabel dami KTM realisasi dan dami kuartal nilai ekspor untuk melihat distribusi nilai ekspor dengan masing-masing perusahaan dengan baseline yaitu 25% nilai ekspor terbesar tiap perusahaan. Ada pun sumber data yang dibutuhkan dalam studi ini yaitu nilai ekspor, nilai fiskal, dan nilai nilai impor dimulai dari DJBJ, antara umur perusahaan dan jumlah tenaga kerja dimulai dari NSW dan BPS. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.